Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Hari ini kita akan belajar bab 2, pangkat 2, dan akar pangkat 2. Kelas 4, SDS Angkasa 4, Halim Perdana Kusuma dengan Bu Fika. C. Pangkat 2 dan akar pangkat 2. 1. Pangkat 2. Perkalian antara dua bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Bentuk pangkat 2 disebut juga sebagai bentuk kuadrat. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan kuadrat. P pangkat 2 dibaca P kuadrat atau P pangkat 2. Contoh, 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Perkalian 4 sebanyak 2 kali. 15 pangkat 2 sama dengan 15 dikali 15 sama dengan 625. Perkalian 15 sebanyak 2 kali. Bilangan 16 dan 625 disebut bilangan kuadrat. Urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran. 1. Jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. 2. Dahulukan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari paling kiri. Contoh, dalam kurung 7 ditambah 2 kurung pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 sama dengan operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 7 ditambah 2 sama dengan 9 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 81 dikali 100 sama dengan 8.100. 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Operasi pembagian dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 64 dibagi 4. 8 pangkat 2 sama dengan 64. Dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di 15 pangkat 2 ditambah 16. 15 pangkat 2 sama dengan 225. Ditambah 16 sama dengan 241. 2. Akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Misalkan P dikali P sama dengan R. Maka akar kuadrat R sama dengan P. Contoh, tentukan akar kuadrat dari 324. Kita tulis dulu 324 sama dengan titik-titik. Nanti ada 2 digit sebagai hasilnya. Ini adalah tabel bilangan kuadrat sebagai patokan. Nah, yang akan menjadi patokan adalah bilangan kuadratnya, yaitu 0, 1, 4,
9, 6, 5, 6, 9, 4, dan 1. Kemudian, langkah yang pertama yaitu adalah pisahkan dulu dua angka dari belakang. Angka yang pertama adalah 4. Angka yang kedua adalah 2. Nah, berarti setelah angka 2 kita beri garis. Kemudian, carilah bilangan kuadrat yang mendekati angka 3, yaitu 1. Bilangan kuadrat yang mendekati 3 sama dengan 1. Maka kita tulis kuadratnya yaitu 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita kurangi, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Hasil pengurangan lebih besar dari hasil digit pertama. Maka nanti kita cari hasil bilangan atau bilangan kuadrat yang lebih besar. Untuk digit kedua, maka kita lihat satuannya. 324 satuannya sama dengan 4. Kita lihat dulu tabelnya yang memiliki bilangan kuadrat 4 atau berekor 4. Yang pertama ada 2 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Maka kita tulis 2 dan 8. Karena tadi lebih besar, maka kita ambil angka yang paling besar, yaitu 8. Maka kita tulis di digit kedua 8. Jadi, akar kuadrat dari 324 sama dengan 18. Contoh, tentukan akar kuadrat dari 1296. Tulis dulu 1296 sama dengan titik-titik. Nanti ada 2 digit sebagai hasilnya. Ini adalah tabel sebagai patokan. Langkah yang pertama adalah pisahkan 2 angka dari belakang dengan garis. Kemudian kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 12. Bilangan kuadrat yang mendekati 12 yaitu 9. Maka ditulis 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 12 dikurangi 9 sama dengan 3. 3 dengan 3 yang di atas, hasil digit pertama itu sama. Maka nanti kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya lebih besar. Untuk digit yang kedua, maka kita perhatikan satuannya. Satuannya adalah 6. Mari kita lihat di tabel bilangan yang memiliki ekor 6. Yang pertama itu ada 16 dan 36. Tulis 4 dan 6. Cari bilangan kuadrat yang lebih besar. Berapa? 6. Maka di digit kedua kita tulis 6. Jadi, akar kuadrat dari 1296 sama dengan 36. Contoh, akar kuadrat 625 ditambah dalam kurung akar kuadrat 196
dikurangi akar kuadrat 81 tutup kurung sama dengan titik-titik. Operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 196 itu bilangannya 14 dan akar 81 sama dengan 9 dan akar dari 625 sama dengan 25 dan kita jumlahkan dari hasil 14 dikurangi 9 sama dengan 5, hasilnya adalah 30. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Perhatikan contoh berikut. 1. Permukaan sebuah meja berbentuk persegi dengan panjang sisi 75 cm. Berapakah luas permukaan meja tersebut? Penyelesaian. Panjang sisi meja sama dengan 75 cm. Luas persegi, rumusnya sisi kali sisi atau S kuadrat sama dengan 75 kuadrat sama dengan 5.625 cm persegi. 2. Kebun Pak Dharma berbentuk persegi dengan luas 144 meter persegi. Berapa meter panjang sisi kebun tersebut? Penyelesaian. Luas kebun sama dengan 144 meter persegi. Luas persegi sama dengan S kuadrat. Maka panjang sisi sama dengan akar dari luas sama dengan akar dari 144 meter persegi. Akar dari 144 sama dengan 12 meter. Jadi panjang sisi sama dengan 12 meter. Thank you. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.